Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pengguna penggiat OpenACD dimanapun berada. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan aplikasi sistem informasi desa. Ya, di video sebelumnya kita sudah berhasil install aplikasi OpenACD versi 2506.0.0 yang versi umum teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tampilan front end atau tampilan website aplikasi OpenACD ini ya. Aplikasi OpenACD ini saya akan bahas ya. Supaya teman-teman bisa lebih memahami terkait dengan tampilan website yang ada di dalam aplikasi OpenACD. Oke, tanpa berpanjang kalam teman-teman ya. Oke, saya mulai dari atas saja ya. Oke, jadi yang di sini teman-teman ya, yang ada gambarnya sampai ada ini beranda. Ini namanya header ya. Ini namanya header, yaitu kepala daripada website desa kita ya. Nah, di mana di header ini, di sini ada logo desa, ada nama desa, ada nama kecamatan, kabupaten, sampai dengan provinsi. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, teman-teman, di sini ada menu kategori atau menu dinamis ya. Menu dinamis. Terus selanjutnya di sini ada tombol login layanan mandiri ya. Layanan mandiri. Login layanan mandiri ini adalah khusus untuk masyarakat teman-teman ya. Ini khusus untuk masyarakat. Dan di samping kanannya ada login admin. Login admin ini dipakai untuk kita login atau masuk ke dalam aplikasi OpenACD kita. Nah, ini khusus untuk perangkat desa lah ya. Dari kepala desa sampai dengan perangkat desa. Itu yang akses ke sini ya. Terus selanjutnya yang ini teman-teman ya. Yang ini namanya menu statis ya, menu statis. Di sini nanti bisa kita tambahkan menu statis di sini ya. Ini ke sini ke kanan itu bisa kita tambahkan. Oke. Terus di sini ada teks berjalan teman-teman ya. Ada teks berjalan di bawah. Ya, di sini di header ini juga dia ada teks berjalan. Oke, tapi ini di sini tidak muncul ya, tidak ada teks berjalannya. Terus selanjutnya ya teman-teman di sini ya, ini namanya slide ya, ini namanya slide teman-teman. Tapi ini belum ada gambar ya, belum ada gambar yang kita upload ataupun berita sehingga dia masih kosong. Tetapi teman-teman yang ada tanda panah ini namanya slide ya, slide gambar utama dari artikel atau bisa diambil dari galeri dan sebagainya. Oke, terus yang bawah ini di sini untuk kumpulan berita ya. Berita di sini nanti akan banyak ya. Akan banyak ke bawah di sini kalau kita sudah input atau membuat berita-berita ya. Oke, ke bawah. Nah, terus selanjutnya di samping kanan ini di sini ada pencarian. Ini namanya widget teman-teman ya. Widget. Widget ya, widget pencarian, widget menu kategori, widget statistik, ini widget arsip artikel, ini widget agenda, widget sinergi program, galeri aparatur desa, komentar, media sosial, peta wilayah desa, peta lokasi desa, statistik pengunjung ya, itu widget. Ya, terus selanjutnya di sini di bawah ini ya hak cipta ini adalah namanya voter. Di voter ini dia ada hak cipta untuk website ini sekaligus merek tema ya. Tema yang dipakai dan juga versi aplikasi yang dipakai itu ada di voter. Oke. Nah, teman-teman yang saya banggakan ya dari header, dari slide, ya, widget sampai dengan footer ini dia dibahas di menu admin web, ya. Ini di menu admin web teman-teman, ya. Oke, sekarang
teman-teman, kita akan sama-sama lihat ya. Sama-sama lihat di sini ya, di dalamnya ya. Di dalamnya kita akan lihat teman-teman. Kita akan lihat. Oke, di admin web. Di admin web ini ada artikel, ada kategori, ada widget, sampai dengan pengaturan. Oke, kita akan bahas satu-satu teman-teman ya. Artikel. Nah, artikel ini adalah submenu yang ada di menu admin web tempat kita membuat berita ya. Berita ya. Baik itu berita desa, halaman statis, agenda, dan keuangan. Ini bisa kita buat artikelnya melalui submenu artikel ya. Untuk membuat berita teman-teman ya, jadi jangan susah ya, jangan susah untuk buat berita. Nah, gunakan saja AI ya, AI untuk membantu mempercepat kita dalam membuat berita atau artikel. Contoh ya, contoh kecil. Berita desa. Berita desa. Di sini ada tambah berita desa. Tuliskan di sini judul artikelnya apa? Judul artikelnya apa? Ya, judul beritanya ya. Oke, terus di sini tinggal tambahkan ya. Tambahkan di sini untuk beritanya. Oke, saya saat ini akan membuat berita artikel menggunakan AI bawaan Google yaitu Gemini google.com ya. Oke, saya akan coba. Buatkan saya berita berkaitan dengan cara cepat memahami menu layanan mandiri di aplikasi OpenAID terbaru. Enter. Oke, azan dulu ya, kita berhenti dulu ya. Oke, saya lanjutkan video ini teman-teman karena sudah selesai azan ya. Oke, jadi tadi saya membuat ya, minta bantuan Gemini Google AI ya, bawaan Google untuk dibuatkan berita ya, berita atau artikel ya. Oke, di sini ada judulnya ya, breaking news, kupas tuntas cara cepat memahami menu layanan mandiri di aplikasi. Oke, sini judulnya kupas tuntas ya. Kupas tuntas. Nah, di sini dia tidak boleh ada karakter ya. Simbol-simbol tidak boleh. Ya. Oke, di sini kita tinggal copy paste saja ya. Copy paste. Copy paste. Copy paste. Oke. Nah, copy paste ke sini ya. Oke. Nah, teman-teman di sini tinggal sesuaikan aja ya. Misalkan di sini kita tulis Rarang Selatan. Tanggalnya misalkan tanggal hari ini ya. Tanggal 12 bulan 6 2025. Oke. Di era digital seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini kontrol A saja ya. Kita pakai rata kiri kanannya. Just TV. Oke, sip supaya lihat enak kelihatannya. Oke, kita isi semua isi beritanya di sini ya. Selanjutnya di sini teman-teman ya, untuk unggah gambar utama. Nah, gambar utama ini nanti yang akan muncul di website ya. Oke, coba saya cari anunya ya. Cari untuk layanan mandiri berbentuk gambar ya. Oke, saya
ambil aja ya. Oke. Anggaplah saya coffee ini ya. Coffee ini. Copy aja lah ya. Kita set as ini jadi gambar utama ya. Oke. Sudah. Oke, tinggal kita tambahkan gambar ya. Klik unggah gambar. Kita tinggal browse ya. Nah, di sini ada disiapkan maksimal 4 gambar yang bisa kita unggah ya. Yang bisa kita unggah di sini. Ya, tapi minimal 1 ya. Minimal 1 dah gambar ya. Jadi setiap teman-teman membuat berita, silakan teman-teman siapkan minimal 1 foto ya. 1 foto yang akan kita jadikan sebagai gambar utama di setiap berita kita ya. Oke, selanjutnya kita browse saja. Langsung di-download ya, di-download. Oke. Yang ini ya, teman-teman ya. Oke, tinggal kita open. Selanjutnya teman-teman di sini ya, ini ada pengaturan tampilan, kita pilih konten plus sidebar kanan. Nah, di sidebar kiri konten lebar penuh. Ini mana-mana tinggal kita pilih. Selanjutnya di sini ada pengaturan lainnya. Pengaturan lain itu kita lampirkan dokumen, teman-teman. Misalkan kita mau di berita kita itu kita mau lampirkan dokumen berbentuk PDF ya. Pastikan berbentuk PDF, teman-teman, supaya tidak bisa diubah-ubah ya. Kalaupun bisa diubah tapi bisa kita ya bandingkanlah dengan yang aslinya. Oke. Selanjutnya di sini adalah nama dokumennya. Ini tanggal posting. Tanggal posting ini biarkan saja, teman-teman ya. Nah, kalaupun bisa mau disesuaikan, silakan sesuaikan saja. Oke, selanjutnya kita tinggal simpan. Kita simpan. Oke, ini sudah berhasil. Ketika kita sudah berhasil, teman-teman, kita mau lihat misalkan ini, berita yang kita buat itu, bisa dilewat sini ya. Bisa lewat sini. Tinggal reload saja ya. Reload is this fact. Reload aja ya. Kita reload. Oke, ini sudah muncul teman-teman ya, sudah muncul di sini. Nah, oke. Terus selanjutnya di halaman statis itu adalah artikel yang dia dalam jangka waktu yang panjang yang tidak diubah-ubah lah ya. Oke, contoh misalkan seperti visi misi kepala desa, seperti sejarah desa, kita masukkan misalkan di sini sejarah desa. Sejarah desa, teman-teman ya. Sejarah desa itu kita tulis di halaman statis. Nanti teman-teman untuk sejarah desa itu bisa diambil di RPJM desa teman-teman atau di RKP Des. Itu ada sejarah desa ini ya. Nah, begitu juga di sejarah desa ini ya, boleh nanti siapkan gambar minimal 1 yang akan kita unggah sebagai gambar utama dari sejarah desa ini ya, dan seperti selainnya. Oke, ini misalkan contoh gambar utamanya saya pakai, misalkan ini sekedar contoh aja ya. Oke, saya checking. Oke, anggaplah ini ya, misalkan anggap ini. Oke, saya simpan. Oke, muncul ya, muncul. Ya, oke, sip. Seperti itu ya. Kita reload kembali, kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Oke. Nah, ini sudah ada 2 ya. Sudah ada 2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas masalah kategori ya, kategori. Kategori itu adalah menu dinamis maksudnya di sini ya. Oke, sekarang kita akan tambahkan ya. Tambahkan menu kategori yang kita inginkan ya. Misalkan contoh SOP ya, SOP. Oke, SOP pelayanan. SOP pelayanan. Oke. Set. Nah, ini namanya menu
Ini namanya menu, teman-teman. Ketika menu itu memiliki submenu, maka submenu itu ditampilkan, dibuat lewat sini ya. Oke, menu. Oke, misalkan di sini SOP admin SOP pelayanan admin. Oke, saya simpan. Ini namanya submenu. Tambah lagi submenunya SOP pelayanan administrasi. Oke, dan lainnya lah teman-teman ya, bisa teman-teman sesuaikan ya. Teman-teman sesuaikan. Kita coba lihat hasil dari ini menu dan submenu yang kita buat tadi. Kita reload di halaman website. Oke, dia akan muncul seperti ini. Nah, karena ini adalah tema bawaan, teman-teman. Tema bawaan dia seperti ini ya. Nanti sebenarnya kalau di tema premium itu dia ke bawah ya. SOP pelayanan, di bawah itu ada SOP pelayanan admin. Terus di sini SOP pelayanan administrasi gitu ya. Oke. Terus selanjutnya di sini teman-teman di widget. Widget maksudnya di sini ya. Nah, yang ini. Nah, di sini teman-teman sudah ada widget ya. Ada 13 widget. Itu tinggal bisa teman-teman aktifkan, bisa teman-teman nonaktifkan. Kalau teman-teman aktifkan silahkan tinggal buka gembok ini. Kalau nonaktifkan tinggal teman-teman gembok ini ya. Oke. Siap. Selanjutnya menu ya, selanjutnya menu. Nah, kalau menu itu ya yang di sini menu statis ya, menu statis. Oke, saya akan buat tambah dulu ya, kita buat menunya dulu ya. Misalkan profil. Kita akan buat profil ya. Di dalam profil ini ada submenu yaitu sejarah desa, sejarah kewilayahan dan sebagainya. Atau peta desa ya, kita kalau dia ada submenu teman-teman, kita pilih eksternal dulu, jenis linknya, baru linknya itu kita pakai Vagar, statusnya itu aktif ya, simpan. Nah, oke, ini baru menunya ya, menunya. Kita reload kembali, kita lihat hasilnya. Kita reload. Oke, sudah muncul profil ya. Nah, kita mau buat profil. Di bawah profil ini akan ada nanti di sini sejarah desa. Caranya adalah tinggal klik yang warna biru atau ungu lah namanya ini ya. Oke, klik di sini, tinggal tambah sejarah desa. Kalau kita sudah buat buat sejarah desa di menu halaman statis, maka tinggal teman-teman pilih jenis linknya di sini adalah halaman statis. Tetapi ketika teman-teman belum buat sejarah desa itu di halaman statis, maka teman-teman pilih eksternal dulu. Kasih linknya ini adalah tanda pagar, statusnya aktif ya. Oke, simpan, kita simpan. Setelah itu kita reload kembali di sini, reload ya, maka di sini akan ada submenu sejarah desa. Oke. Terus selanjutnya di sini ada sinergi program. Sinergi program teman-teman bisa tambahkan link ya, website yang sering teman-teman buka. Contoh profil desa, Prodeskal ya, SIKNG, Siskudes, SIPD, SIP dan sebagainya, itu bisa teman-teman tambahkan link website tersebut melalui sinergi program, yaitu dengan tambah ini di sini judulnya misalkan Prodeskal, terus tautan Prodeskal itu link Prodeskal itu ini ya, misalkan nanti teman-teman tinggal siapkan gambar yang menunjukkan tentang Prodeskal ini ya.
Oke, terus di sini ada pilih tampil, pilih saja iya ya. Oke, saya buatkan satu gambar. Saya pakai gambar ini aja lah ya. Oke, di sini Prodeskal. Oke, Prodeskal saya open. Setelah saya open, saya pilih ya, simpan. Oke, kita lihat hasil eh, sinergi program ini. Reload di halaman statis ya. Reload lagi. Reload. Kita reload teman-teman ya. Oke, reload. Nah, di sini tadi menu sudah kita buat ini gitu kan. Oke, terus di sini ada artikel beritanya terisi ya. Ya, sinergi program terisi ya. Oke, terus selanjutnya di sini kita mainkan komentar. Nah, komentar ini teman-teman akan muncul ketika ada yang berkomentar di sini. Di artikel yang kita sudah buat ya. Kalau dia ada yang komentar maka akan masuk di situ ya. Oke. Nah, oke. Siap. Oke, terus selanjutnya di sini ada galeri. Nah, galeri ini adalah kita bisa buat album-album galeri yang kita mau buatkan di sini, yang dimana galeri itu adalah kumpulan foto yang memang perlu diabadikan ya. Itu melalui di galeri. Tambah saja di sini ya, tambah album. Misalkan di sini gawai desa. Pilih gambar utamanya, pilih misalkan ini aja lah ya. Ini sekedar contoh ya. Oke, open, simpan. Oke, ukurannya terlalu besar. Oke, tinggal kita coba misalkan di sini gawai desa, kita pilih yang kecil aja berarti ukurannya. Oke, ini pakai inilah. Yes. Oke, di sini. Oke. Kita pakai ini aja lah. Yang kecil-kecil ya. Karena ini 2 MB yang diizinkan ya. Oke. Ini muncul fotonya ya. Kita coba klik di sini. Reload kembali. Reload kembali. Kita lihat di galeri. Oke, ini sudah muncul ya. Muncul. Oke, muncul. Oke, terus selanjutnya di sini kita tambah beberapa foto itu melalui sini ya, yang warna ungu atau biru lah. Oke, di sini klik aja, tambah foto. Misalkan ini satu foto kades, misalkan foto kades. Nah, kita ginikan aja, ya. Oke. Foto kades, foto bersama, pilih ya. Kita mainkan lagi. Oke, ini sip. Oke, ini sudah ada 2 dan bisa ditambahkan banyak foto ya. Foto itu silakan teman-teman konversi ya, konversi. Jangan sampai foto yang diupload itu adalah hasil HP ya. Hasil HP itu sampai 4 Mbps. Jadi harus dikonversi teman-teman. Foto itu. Oke. Terus selanjutnya di sini ada tema. Ya, tema teman-teman. Di aplikasi OpenACD ada 2 tema yang disiapkan secara gratis, yaitu tema esensi dan natra. Ya. Nah, cuman di versi ini teman-teman ketika kita baru install aplikasi OpenACD maka tema yang seharusnya connect itu dia seperti ini ya. Walaupun dirubah HTSS tetap sama saja ya. Sehingga di video sebelumnya ya saya sudah buat tutorial untuk menambahkan tema esensi dan natra supaya dia tampilannya tidak berantakan itu ya. Oke, di sini kita di sini tempat kita ganti-ganti tema tampilan website kita ya. Misalkan teman-teman punya 3 tema, bisa teman-teman ganti tiap bulannya ya. Oke, terus selanjutnya di sini ada media sosial. Media sosial ini tempat kita akan menaruh media sosial yang ada di desa kita. Misalkan punya Facebook, berarti tinggal masukkan link Facebook desa kita
Instagram, Telegram, Twitter, WhatsApp, dan YouTube. Itu bisa ya, bisa kita masukkan link-linknya di sini dan kita tinggal tambahkan media sosial apa yang desa miliki ya. Selanjutnya di sini slide. Slide maksudnya itu adalah yang di sini teman-teman ya, yang tadi saya sampaikan di awal ya, di awal slide. Awal slide. Nah, kita lihat di sini artikel terbaru. Kita pakai yang ini dari sini aja ya, paling atas artikel terbaru. Kalau ini pilihan yang dipilih. Oke, kita reload kembali supaya muncul di sini kita ya. Foto ya, foto slide. Oke, seperti ini ya, teman-teman, kan enak nih. Tinggal teman-teman sesuaikan aja. Mau ngambil slide-nya itu dari album galeri atau dari artikel terbaru atau artikel yang terpilih ya. Sekarang artikel yang viral-viral. Oke, itu dia. Terus selanjutnya di sini teks berjalan. Teks berjalan kita bisa tulis di sini ya. Di sini ada teks berjalan. Kita buatnya itu lewat sini. Admin web teks berjalan. Kita contohkan saja. Kan selamat datang. Selamat datang di Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Oke. Terus ini internal ini ya, pilih internal atau eksternal. Pilih internal. Kalau internal itu nanti dia akan ambil di artikel statis. Oke, kita cari tautan ke artikel. Anggaplah ini ya, kita pakai secara ini. Oke, jenis tautannya, URL-nya. Nah, ini kalau kita mau tautkan ke sini ya. Oke, dan di sini ada status iya atau tidak. Baru kita simpan, teman-teman ya, simpan. Nah, ini wajib ada ya. Wajib ada. Kalau itu berarti kita ambil saja link ini ya. Yang ini itu. Oke, kita pastikan di situ. Set. Oke. Setelah itu maka akan muncul seperti ini. Oke. Siap? Oke, lanjut. Kita lanjut di pengunjung, teman-teman. Kita akan lanjut di pengunjung. Nah, nanti akan ada ya, statistik pengunjung website kita. Kita bisa pantau berapa jumlah pengunjung kita hari ini, kemarin, minggu ini, bulan ini, tahun ini, dan berapa jumlah totalnya. Itu kita bisa lihat di sini. Selanjutnya pengaturan. Pengaturan, oke. Pengaturan ini ada APBDes Footer, ada Footer Al, APBDes Manual Info, ini artikel status halaman, COVID Desa, COVID RS, dapat daftar penerima bantuan, link FED, dan statistik card 3D. Ya, bisa teman-teman sesuaikan ya. Bisa teman-teman sesuaikan. Silakan coba saja teman-teman ya. Bisa coba saja. Kalau dia ya, pilih jadi tidak. Dari tidak dipilih menjadi iya dan lihat perbedaannya apa ya. Jangan takut untuk berkreasi. Jangan takut berkreasi. Coba saja ya sampai teman-teman betul-betul mahir nantinya di dalam mengoperasikan aplikasi OpenSID. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya. Mungkin itu saja tutorial yang berkaitan dengan menu admin web ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, menu admin web ini adalah pembahasan wabil khusus untuk tampilan website desa kita. Oke. Oke, dan bagi teman-teman yang kelurahan, negari, kampung dan sebagainya, itu bisa tinggal penyesuaian sebutan desa yang ada di dalam aplikasi OpenSID. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.